Baik teman-teman, selamat datang di channel Camis69. Di video kali ini saya akan berbagi saja ya, bagaimana cara saya membuat tanaman jambu kristal tabulam pot, atau di sini masih pakai polybag ya, seperti ini, bisa berbuah lebat dan juga dapat dipanen ya, hasilnya tidak rontok. Oke, di hadapan saya ini sudah ada 5 polybag jambu kristal yang masih kecil-kecil. Ini ukurannya kurang lebih 50 sentian lah, 60 cm tingginya. Ini satu, kemudian ini 2, 3, 4, dan ini terakhir 5 ya. Ya, semuanya ini alhamdulillah sudah berbuah. Kita lihat di sini bunganya sedang mekar ini, dan sebagian sudah menjadi buah ya. Jadi ini setiap pohon sudah mengeluarkan bunga dan buah. Ini dari pohon yang pertama, kemudian ini pohon kedua sudah berbuah juga, bunganya pun ada ya di setiap ujung dahan. Nah yang ini cukup lebat, kita lihat bunganya banyak banget. Kemudian yang ini sudah berbuah juga nih, masih kecil-kecil. Dan yang ini sudah besar berbuah ya, kemarin habis saya petik dan panen. Ini bekas pemetikan kemarin ya, lumayan sebesar ini. Kalau di pot kecil ini cukup besar ya untuk ukuran jambu kristal. Di polybag yang hanya 1 jengkal ini cukup bagus hasilnya gitu, dan buahnya pun banyak ya. Kita lihat ini ada 1, 2, kemudian ini 3, 4 yang saya ambil, kemudian ini 5, dan ini sudah muncul lagi bunga ya di ujung dahan seperti ini. Nah ini satu pohon rata-rata 5 buah ya jambu kristal di pot kecil seperti ini. Nah bagaimana sih caranya supaya si jambu kristal ini dapat berbuah lebat ya, meskipun ditanam dalam pot kecil ya di sini, dan juga dapat dipanen hasilnya tidak busuk? Oke, saya akan kasih tahu triknya. Yang pertama, pastikan bibit yang kita tanam ini bibit unggul, yaitu bibit hasil dari cangkok ataupun okulasi, tidak bibit berasal dari biji ya, karena itu akan lama berbuah. Kita pilih bibit yang sehat seperti ini, yang subur. Nah itu kualitas bibit harus diperhatikan ya. Kemudian yang kedua adalah media tanam. Nah jambu ini sangat menyukai tanah yang gembur dan juga subur ya, mungkin setiap tanaman juga demikian. Jadi media tanam ini sangat penting juga demi menunjang kesuburan si jambu ini. Jadi untuk media tanamnya sendiri ini adalah campuran dari sekam padi, tanah, dan pupuk kandang ya. Kalau pupuk kandang biasanya saya ditambahkan belakangan ya, jadi di atasnya ditaburi seperti itu. Pupuk kandang yang telah matang ya tentunya. Dan ini tanahnya hasilnya akan cukup gembur seperti ini ya, jadi kalau kita siram itu airnya tidak menggenang. Kemudian yang selanjutnya adalah umur dari bibit itu sendiri. Kalau ukurannya belum sebesar telunjuk seperti ini rasanya akan sulit berbuah ya. Meskipun ada mungkinlah salah satu berbuah, tapi itu tidak akan bertahan, itu biasanya rontok ya seperti itu. Jadi umur bibit minimal itu 1-2 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah kualitas sinar matahari. Kebetulan di sini lahannya terbuka, jadi jambu ini kena sinar matahari secara langsung dan penuh ya. Ya minimal sampai jam 2 sore itu harus kena ya, dari pagi itu lebih bagus untuk melancarkan proses fotosintesis tanaman. Kemudian selanjutnya adalah pemupukan. Ya, pemupukan di sini ada 2 jenis, yaitu pemupukan organik dan pemupukan kimia. Untuk pupuknya sendiri saya tidak terlalu ribet di sini. Jadi saya cuma mencampurkan
kotoran kambing atau pupuk kandang yang telah terfermentasi, dan ini setiap 2 minggu sekali dikasih NPK ya, pupuk NPK Mutiara yang warna biru itu. Nah ini selalu saya kasih, ini 1 sendok makan, tidak penuh ya 1 sendok makannya, itu setiap 2 minggu sekali biasanya saya taburkan di sini ya, dengan cara menggemburkan tanahnya, kemudian taburkan pupuk seperti biasa dan diuruk lagi gitu supaya tidak menguap. Nah untuk pupuk kandang sendiri biasanya saya kasih berselang-seling dengan pupuk kimia. Jadi misalnya 2 minggu pertama saya kasih pupuk kandang, kemudian 2 minggu selanjutnya saya kasih pupuk NPK seperti itu. Jadi untuk menjaga kesuburan tanah yang ada di polybag ini. Kemudian yang selanjutnya adalah penyemprotan. Nah ini kita bisa menggunakan pestisida jenis apapun. Kalau saya biasanya dikasih pestisida anti kutu daun dan anti semut, anti belalang juga saya kasih ya. Pokoknya lah yang pestisida jenis seperti itu ya, untuk serangga itu ampuh untuk jambu biji, karena biasanya di sini banyak semut yang bersama kutu daun yang putih-putih itu ya. Kebetulan ini sudah sehat ya, sudah sering saya pelihara, saya semprot dengan insektisida, jadi hama enggan mendekat ya, seperti itu. Untuk hama sendiri penyemprotannya saya lakukan jika ada indikasi terserang hama penyakit ya. Kalau misalnya sehat seperti ini saya tidak semprot, supaya nanti buahnya lebih sehat kalau dikonsumsi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah pembungkusan buah ya, seperti ini. Jadi supaya buah ini tidak terserang hama lalat buah, kita harus membungkus dengan plastik bening seperti ini ya. Bungkus jambu dari sejak, nah harusnya sejak segede ini sudah dibungkus dengan plastik bening. Untuk cara membungkusnya sendiri itu tidak usah dieratkan ya, jadi cukup dikailkan saja seperti ini. Yang penting lalat tidak masuk ke dalam lingkungan ini ya di sini. Ini untuk mencegah hama lalat dan juga hama ulat dan lain-lain yang suka memakan buah jambu ya, seperti itu. Oke, demikian trik saya untuk cara membuahkan jambu kristal di dalam polybag ataupun pot sampai hasilnya bisa dipanen seperti ini ya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.